سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk bagian kedua dari surah Asy-Syams. Ayat 1 sampai 10 sudah. Sekarang 11 sampai 15. Sebelumnya kita ulang sebentar doa yang luar biasa dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh beliau. Kita sering mengarang doa dan itu boleh tentunya. Doa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dengan syarat doa itu doa masalah, bukan doa ibadah. Karena doa ada dua. Doa masalah, doa permohonan dan doa ibadah. Doa ibadah seperti doa selesai azan, mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah. Kemudian habis wudu, masuk masjid, keluar masjid, mau tidur, bangun tidur dan seterusnya. Ini doa ibadah. Bolehkah diganti? Tentu tidak boleh. Satu kata pun, bahkan satu huruf pun tidak boleh diganti. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Ya diganti semua berarti. Ya. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan azan. Tentu tidak boleh. Tidak boleh diganti sedikit pun. Ya sama dengan Al-Quran. Ketika sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan seterusnya, ya sudah bukan Al-Quran lagi. Itu cuma terjemahan. Nah, yang boleh kita mengarang sendiri adalah doa, apa tadi? Masalah, doa permohonan. Kita boleh ngarang sendiri. Ya Allah, luluskan anak saya yang sebentar lagi mau ujian. Tentu Nabi tidak pernah berdoa seperti itu. Bolehkah? Boleh. Sesuai dengan kebutuhan kita, keinginan kita. Yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi, walaupun itu doa masalah. Ya. Doa ibadah sudah ditentukan waktunya, tempatnya, seperti tadi. Setelah mendengar azan, ketika mau masuk masjid, keluar masjid, ketika mau tidur, bangun tidur. Gitu. Yang belum ditentukan waktunya, tempatnya, bebas, kapanpun, di mana saja, ini masuk doa masalah, doa permohonan. Yang terbaik apa? Yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini salah satunya. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yahsya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari memiliki hati yang tidak khusyuk. Banyak dari kita memiliki hati tapi susah fokus, susah khusyuk, terutama ketika sholat. Di luar sholat saja sulit khusyuk, pikiran kemana-mana. Apalagi di dalam sholat. Di luar sholat barangkali syaitan tidak terlalu peduli. Di dalam sholat, syaitan sangat peduli untuk menjadikan kita tidak fokus, tidak khusyuk di bacaan kita. Maka ketika ada sesuatu yang sangat menarik di diri kita, misalnya sedang bikin bangun mobil misalnya, kan? Ada orang hobi mobil klasik dibangun, ya. Pikirannya ke situ, ya. Pikirannya ke situ. Ketika sholat, lebih ke situ lagi, gitu. Diingatkan, ya. Bahkan yang tidak kepikiran waktu sebelum sholat, begitu sholat kepikiran.
maka ada ulama memberikan resep kiat kalau ingin mencari barang yang hilang. Sholat. Nanti akan diingatkan oleh setan di sini. Ini sekedar kiat saja ya, bisa benar bisa tidak, bukan dalil. Dan secara praktek memang seperti itu. Sering kita diingatkan waktu kita sholat. Agar apa? Agar tidak khusyuk. Sebelum sholat nyari handphone kesana kemarin nggak ketemu. Itu nggak ingat. Begitu sudah sholat, ingat ya. Itu di bangku itu, di warung itu. Ya, tentu tambah-tambah tidak khusyuk. Pengen buru-buru, jangan-jangan sudah diambil, jangan sampai keburu diambil orang. Ya. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Salah satu sifat orang yang betul-betul kaya adalah cepat kenyang, cepat puas. Dapat motor harga segitu, puas. Dapat mobil cuman tahun 90-an, puas. Ini ciri-ciri yang hatinya kaya. Beda dengan yang hatinya miskin, enggak puas. Sampai ketika Allah takdirkan memiliki 2 lembah emas. Puas? Belum. Dia pengen yang ketiga. Labtagha salisan minhuma. Padahal sudah memiliki 2 lembah emas. Inilah orang yang jiwanya tidak pernah kenyang. Wa ilmin la yanfa', dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya banyak, dipakai debat, jatuhin lawan. Ngamalin enggak? Debat agama luar biasa, tapi hampir setiap subuh kesiangan. Jarang sholat berjamaah. Ya, jarang baca Al-Quran. Jarang sedekah. Tapi kalau debat luar biasa. Jangan sampai kita seperti ini. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Salah satu musibah yang menimpa seorang muslim adalah doanya tidak dikabulkan. Salah satu penyebab doa tidak dikabulkan adalah makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai dari hasil yang haram. Ya. Walaupun dia safar, kalau safar kan doa dikabulkan. Walaupun rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping. Ini kan salah satu keadaan di mana doa seseorang itu dikabulkan, yaitu ketika rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping, tapi tidak dibikin ya, karena memang keadaan, karena berjalan terlalu jauh misalnya, karena terlalu miskin misalnya. Orang seperti ini ketika berdoa memohon kepada Allah, Allah cepat kabulkan. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Salah satu yang menjadikan doa kita dikabulkan oleh Allah, kita mengangkat kedua tangan kita. Karena ketika kita mengangkat kedua tangan kita, Allah malu. Malu kalau sampai tidak mengabulkan. Nah, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan safar, rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping, mengangkat kedua tangannya, lalu memohon, mengucapkan ya Rabb, mestinya cepat dikabulkan. Tapi kata Nabi, bagaimana Allah mau kabulkan? Makanan yang dia makan selama ini makanan haram, minuman yang dia minum selama ini minuman haram, pakaian yang dia kenakan selama ini dari hasil yang haram. Maka jauhkan makanan, minuman, pakaian kita dari hasil yang haram, insyaallah doa kita akan dikabulkan. Ya, kita masuk ayat 11. Kazzabat Samud bi taqwaha
Samud, masih ingat Samud? Kaumnya Nabi Saleh. Kalau kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Nabi awal-awal, belum jauh dari Nabi Adam kan? Sebelum Nabi Ibrahim. Dan belum ada jihad. Ya, bahkan sampai Nabi Ibrahim belum ada jihad. Nggak ada riwayat Nabi Ibrahim memimpin jihad. Nabi Saleh, Nabi Idris, ya, jihad. Allah mulai wajibkan jihad di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Samud mendustakan. Bitaqwaha, ada dua tafsiran bitaqwaha ini. Seluruhnya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, taqwa itu ya durhaka. Artinya ini bentuk tauqi, penguatan. Jadi Samud itu betul-betul durhaka. Luar biasa durhakanya. Idzin ba'asa asqaha, ketika tampil manusia yang paling durhaka di antara mereka, tokohnya, terkenal, masyhur, pintar, cerdas, tokoh, dan dia memimpin. Ya. Nanti akan disebut namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Rasulullah, utusan Allah di kaum Samud ini, berarti Nabi Saleh tadi, berkata kepada mereka kaum Samud, naqatallah, ini untanya Allah. Inilah ujian. Dan terserah Allah menguji itu pakai apa. Iblis diuji oleh Allah dengan sujud kepada Adam. Tidak lulus. Fir'aun diuji oleh Allah. Namrud diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda. Nah, kaum Samud ini diuji dengan apa tadi? Unta. Agar apa? Agar unta ini dipelihara baik-baik, dikasih makan, minum, dan seterusnya. Ya. Terserah Allah perintahnya apa. Dan tentu jangan disembelih, jangan disakiti, jangan dibikin lapar, dibikin haus. Fakadzabuhu, lalu mereka kaum Samud ini mendustakan perintah Rasulnya. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelih, memotong unta tersebut. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, dengan dosa mereka yang nekat ini Allah hancurkan, Allah binasakan mereka, fasawwaha, dan Allah ratakan mereka. Ya. Seolah mereka ini seperti batang-batang pohon yang tumbang. Jadi jangankan yang berdiri, yang duduk nggak aja, semua sudah terkapar semua. Fasawwaha, rata. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut akibat itu. Salah satu sifat Allah, Allah tidak takut, tidak peduli apa kata orang. Ya.
Kalau anak seorang nabi aku takdirkan masuk neraka, apa kata orang? Kalau ayah seorang nabi, ibu seorang nabi kok aku takdirkan masuk neraka, gimana nabinya ini? Nggak ada, nggak peduli seperti itu. Ya. Maka kehendak Allah, takdir Allah dahsyat. Seperti yang kita saksikan. Anak seorang nabi masuk neraka. Ayah ibu seorang nabi masuk neraka. Bahkan istri seorang nabi neraka. Tidak peduli, itu semua kan Allah yang ngatur. In ba'asa laha rajulun 'arimun 'azizun mani'un fi rahtihi. Orang yang tampil yang disebut sebagai asqoha tadi, yang paling durhaka tadi, adalah orang yang kuat, yang cerdas, yang menjadi tokoh, panutan, tapi buruk perangainya, buruk akhlaknya. Bukan orang saleh. Diikuti oleh yang lain. Mereka akhirnya membunuh, diikuti oleh yang lain, maka Allah binasakan semua. Kemudian ada riwayat dari Al-Imam As-Suyuti di kitab beliau Durrul Mansur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali. Ali siapa? Ya, Ali bin Abi Thalib. Ala uhaddithuka bi asqan nas. Maukah engkau aku tunjukkan manusia yang paling durhaka? Mau? Ali menjawab, bala. Jawaban bala lebih fasih dalam hal ini daripada na'am. Kalau Ali menjawab na'am, ya tidak salah. Tapi lebih fasih dijawab bala. Ya. Antum mau duit? Bala, jangan na'am. Ya. Na'am kurang tepat. Kalau bala, ya. Ya. Tadi antum sudah makan, na'am. Cukup na'am. Artinya sama, iya. Ya. Artinya sama, iya. Penerapannya berbeda. Kata Nabi Rajulani, ada dua orang laki-laki. Asqan nas, dua orang laki-laki. Yang pertama, Uhaymiru Thamud, tokoh Samud. Yang tadi, cerdas, kuat, panutan, tapi buruk perangainya. Alladzi aqara an-naqah, yang menyembelih unta dari Allah itu, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk dijaga baik-baik, malah disembelih. Dari sini kita tahu bahwa inti kebaikan itu apa? Inti kebaikan adalah taat. Inti keburukan adalah tidak mau taat. Gitu. Maka jangan bilang sholat, inti kebaikan adalah sholat, puasa, ngasih uang ke orang, birrul walidain, dan bukan. Inti kebaikan adalah taat kepada Allah. Bentuknya ya terserah Allah. Cuman unta doang.
Coba kita cari unta, kita sembelih sekarang, tentu tidak berdosa, malah berpahala kalau kita bagi-bagikan daging. Ya. Ini karena tidak taat. Judulnya kan sama, bentuknya sama, menyembelih unta. Kita dapat pahala, mereka dapat dosa, bikin Allah murka, sampai dibinasakan semua. Hanya gara-gara nyembelih unta doang. Ya itu tidak. Karena Allah larang, kenapa dilanggar? Ya. Nah, maka berapa banyak kita sholat tapi malah dapat dosa karena nggak taat. Gitu. Sholat sengaja pas matahari di tengah-tengah kepala kita, kan haram ini. Atau ketika matahari sedang terbit, ketika matahari sedang tenggelam, kan tidak boleh. Atau sholat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sholat nisfu Sa'ban misalnya. Ya. Jadi inti kebaikan adalah taat. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Intinya adalah taat. Antum berpuasa di 1 Syawal, di 10 Zulhijjah, dapat pahala apa dapat dosa? Tentu dapat dosa, padahal puasa. Karena kan nggak taat. Allah dan Rasulnya melarang kita berpuasa di 1 Syawal, di 10 Zulhijjah. Kok kita nikat puasa, berarti dosa, berarti maksiat, berarti kita tidak taat kepada Allah. Itu yang pertama. Nabi bilang ada berapa tadi? Ada 2. Laki-laki yang paling durhaka yang pertama adalah Uhaimir Samudtari, yang namanya adalah Qudar bin Salif. Yang kedua, Walladhi yadribuka ya Ali ala hada, laki-laki yang akan memukulmu dengan pedangnya, ya, di korn, ya, di kornun itu tanduk, maksudnya ya di bagian kepala kiri atau kanan. Hatta tabtalla minhu hadihi, sambil Nabi menunjukkan jenggotnya, hingga jenggotmu basah oleh darah. Di sini Nabi diberitahu oleh Allah tentunya lewat Jibril bahwa Ali akan mati dibunuh, sama dengan Utsman, sama dengan Umar. Dan ini adalah takdir, dan ini adalah kehendak Allah, catatan Allah, dan kebaikan bagi tiga-tiganya, kecuali Abu Bakar. Bukan kesalahan kenapa tidak diganti-ganti. Ya, banyak yang mengatakan seperti itu. Kenapa Umar mati dibunuh? Kenapa Utsman dibunuh? Kenapa Ali dibunuh? Karena nggak diganti-ganti. Makanya pemimpin itu, khalifah itu, presiden itu sebelum mati harus diganti. Ini kesimpulan sesat. Ya. Lah Abu Bakar gimana? Ya. Masa jadi patokan 3 doang? Abu Bakar kan tidak. Ya. Maka di antara mereka ada yang menyangka bahwa pergantian pemimpin itu bagus dilakukan sebelum mati, daripada sebelum diganti lalu dibunuh. Ya. Ini sangat keliru. Bahkan ketika Utsman berunding dengan beberapa sahabat, saat ribuan pemberontak mengepung rumah Utsman dan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dikuasai oleh mereka, yang menjadi imam sholat mereka, bukan sahabat. Dan mereka nggak ada satupun yang sahabat. Dan tujuan utama mereka adalah supaya Utsman turun. Ya. Sunnah sayyi'ah. Ini demo pertama dalam Islam. Ingin menggulingkan kekuasaan yang sah.
Utsman berrembuk dengan beberapa sahabat. Salah satunya Ibnu Umar yang mengatakan, jika engkau turun, apakah menyebabkan engkau masuk surga? Gitu. Mereka punya pedang, mereka punya parang, mereka punya senjata, tapi mereka tidak punya surga dan neraka. Gitu. Yang mereka bisa lakukan terhadap engkau cuman membunuh. Dan para sahabat rata-rata sudah tahu nubuat Nabi, ramalan Nabi bahwa Utsman memang akan mati terbunuh, sama dengan Ali, sama dengan Umar. Rata-rata sahabat tahu, cuman diam. Ya. Ini kan bagian dari fitnah. Dengan usul Ibnu Umar ini, Utsman semakin yakin untuk tidak turun dari jabatan. Dan itu sunnah sayyi'ah. Seorang presiden, seorang khalifah, seorang pemimpin turun gara-gara kehendak rakyat, itu sunnah sayyi'ah. Seandainya Utsman melakukannya, ya akan diikuti kemudian, dan ini buruk. Tapi sayang, pemimpin-pemimpin di negeri-negeri Muslim mengambil sunnah sayyi'ah ini. Jadi kalau rakyat berkumpul sepakat menggulingkan raja, presiden, maka harus turun. Itu sunnah sayyi'ah. Yang benar jangan. Karena rakyat itu bukan untuk dituruti. Kehendak rakyat itu bukan untuk dituruti. Rakyat itu untuk disejahterakan, dimanjakan, ditarbiyah, dipaksa untuk melakukan ketaatan, dipaksa untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang minum khamar, yang berjudi, tutup perjudian, stop pabrik khamar, begitu. Agar rakyat dipaksa untuk meninggalkan khamar. Kalau tidak ada khamar, mau mabuk dari mana? Itu pun masih bisa nyolong-nyolong, ya kan? Di mana ada khamar. Begitu mestinya. Presiden, gubernur, raja, khalifah itu memperlakukan rakyatnya seperti itu. Bukan apa maunya rakyat, keliru besar. Kemauan rakyat tidak untuk diikuti. Rakyat itu untuk disejahterakan tadi. Ya. Nah, berapa banyak ini atas nama rakyat, ini atas nama rakyat, tapi dia doang, kelompoknya dia doang mengatasnamakan rakyat. Itu kan bahaya. Mendingan sekalian dari awal bahwa negara ini berdiri bukan kemauan rakyat. Gitu. Nggak ada hak rakyat untuk diikuti. Usul silahkan, ya, tapi harus ditaati. Enggak, kebalik. Rakyat harus taat kepada pemimpin, bukan pemimpin taat kepada rakyat. Bagaimana pemimpin yang baik? Ya mensejahterakan rakyat, memanjakan rakyat, membuat rakyat cerdas, membuat rakyat soleh, ya, yang bisa dilihat lah, ya. Yang tidak bisa dilihat di hati masing-masing tentu tidak sanggup dilakukan oleh pemimpin. Dia tadi, pabrik khamar tutup, pabrik rokok tutup, pabrik riba, ya, perusahaan judi tutup, agar rakyat selamat dari dosa-dosa itu. Kalau mereka ngumpet-ngumpet, bermain judi, asuransi, insya Allah pemimpin tidak berdosa. Kalau tidak ngumpet-ngumpet kok leluasa, ya tentu pemimpin berdosa. Satu lagi. Wadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah membinasakan mereka. Faja'ala al-uqubata nazilatan alaihim 'ala as-sawa'.
Hukuman itu menimpa mereka semua rata. Kemudian ucapan Qatadah, balagona anna Uhaymar Samud lam ya'kir an-naqata hatta taba'ahu saghiruhum wa kabiruhum zakaruhum wa unsahum. Ketika Uhaymir Samud tadi, si orang yang sangat buruk tadi, menyakiti unta itu, diikuti oleh anak-anak kecil, diikuti oleh orang-orang dewasa, diikuti oleh yang laki-laki, diikuti oleh yang perempuan, semuanya. Falamma ishtarakal qawmu fi aqriha, ketika seluruh kaum Samud ikut serta dalam pembunuhan unta itu, damdamallahu alaihim bidunubihim, Allah binasakan mereka semua gara-gara dosa mereka itu. Fasawaha, Allah ratakan mereka. Dan sekali lagi, Allah tidak takut, Allah tidak khawatir, Allah tidak peduli. Bahkan sampai ada bayi-bayi, ketika Allah timpakan azab, adakah bayi-bayi yang terkena azab? Ada. Ada. Hukuman di dunia sama. Nanti di akhirat beda. Ya. Kalau bayi-bayi itu bayi-bayinya kaum muslimin, jelas dalilnya masuk surga. Kalau bayi-bayi orang kafir, ada pendapat menjadi al-wildan, pelayan-pelayan surga. Ya. Maka ketika sebagian istri Nabi mengatakan anak-anak orang kafir mati masuk surga, anak-anak orang kafir mati masuk surga, Nabi menyuruh mereka untuk diam. Diamkan, serahkan kepada Allah. Artinya Nabi saja tidak memastikan, ya, apalagi yang bukan Nabi. Kalau anak-anak kaum muslimin jelas diwakili oleh Ibrahim, putra beliau yang umur beberapa bulan meninggal. Beliau mengatakan di surga. Surganya tentu bukan karena ini anak beliau, bukan, tapi karena anak seorang muslim. Artinya siapapun anak-anak, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin beberapa bulan, dan dia ayah ibunya kaum muslimin, mati si bayi ini, anak ini, insyaallah surga. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.